Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini tak pernah berhenti berputar dan kita di dalamnya seringkali merasakan guncangannya. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi di mana semua pilar kehidupan seolah runtuh, kehilangan yang tak terduga, penderitaan yang seolah tiada akhir. Sebuah pertanyaan besar muncul di benak kita. Apakah mungkin bagi seseorang untuk tetap teguh, bahkan ketika seluruh dunianya hancur berkeping-keping? Jawabannya terukir dalam sebuah kisah kuno yang abadi, sebuah kisah tentang ketabahan yang melampaui batas logika. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sebuah peta jalan spiritual bagi kita yang sedang diuji. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa di balik setiap musibah, ada sebuah rahasia besar yang menanti untuk disingkap. Rahasia yang tersembunyi dalam konsep sabar dan ikhlas, sebagaimana yang dialami oleh seorang hamba pilihannya. Mari kita selami bersama kisah agung ini, bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai pencari hikmah. Bersiaplah, karena apa yang akan kita temukan mungkin akan mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan selamanya. Keagungan seorang hamba pilihan. Sebelum semua musibah itu datang, hiduplah seorang hamba Allah yang begitu dicintai olehnya. Namanya Ayub atau Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah gambaran kesempurnaan duniawi yang jarang kita temui. Kekayaan beliau tak terhingga, tanah-tanah luas, kebun-kebun yang subur, serta ternak yang melimpah ruah memenuhi setiap penjuru negerinya. Namun kekayaan itu bukan hal utama dalam hidup beliau. Hati Nabi Ayub jauh lebih kaya dari harta bendanya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, tak pernah menolak untuk berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim. Kehidupan beliau adalah manifestasi nyata dari rasa syukur yang mendalam, sebuah ketundukan total kepada Sang Pemberi Rezeki. Tidak hanya kaya harta dan mulia hati, Nabi Ayub juga dikaruniai keluarga yang sangat harmonis. Beliau memiliki anak-anak yang syalih dan syalihah, yang menjadi penyejuk hati dan kebanggaan beliau. Mereka adalah aset terbesar dalam hidupnya, sumber kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Keluasan hati beliau tercermin dari bagaimana beliau mendidik keluarganya. Nabi Ayub mengajarkan kepada anak-anaknya arti tauhid sejati, yaitu mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Beliau menanamkan nilai-nilai keimanan yang kokoh, seakan menyiapkan mereka untuk menghadapi segala takdir yang telah ditentukan. Kehidupan yang penuh berkah ini membuat beliau menjadi teladan bagi seluruh kaumnya. Semua orang menghormati dan mencintai beliau, bukan karena kekayaannya, melainkan karena akhlak dan keimanan yang tak tergoyahkan. Keberadaan beliau menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, sebuah mercusuar spiritual bagi masyarakat di sekitarnya. Keistimewaan Nabi Ayub ini sesungguhnya adalah sebuah ujian dari Allah. Allah ingin menunjukkan kepada seluruh makhluknya, termasuk para malaikat, bahwa ada seorang hamba yang imannya begitu kuat, tak tergoda oleh harta atau tahta. Kehidupan beliau adalah sebuah pondasi yang dibangun di atas keikhlasan murni, dan pondasi ini akan segera diuji dengan guncangan terhebat. Inilah mengapa kisah beliau menjadi begitu monumental. Allah mempersiapkan seorang hamba pilihan, memberinya segala kenikmatan dunia, hanya untuk menunjukkan betapa besarnya ketundukan dan kecintaan beliau kepadanya, bahkan ketika kenikmatan itu semua dicabut. Detik-detik runtuhnya dunia. Ujian itu datang seperti badai yang tak terduga. Tak ada tanda-tanda atau peringatan. Dalam satu malam yang mencekam, semua yang dimiliki Nabi Ayub lenyap dalam sekejap. Kobaran api melalap habis seluruh harta dan peternakan yang beliau miliki, mengubah kemewahan menjadi tumpukan abu. Namun musibah itu tidak berhenti di situ. Duka yang mendalam merenggut seluruh anak-anaknya dalam waktu yang hampir bersamaan. Kebahagiaan keluarga yang harmonis seketika berubah menjadi tangisan pilu dan kesunyian yang memilukan. Nabi Ayub harus menyaksikan sendiri pilar-pilar kehidupannya roboh satu persatu. Kehancuran fisik dan emosional ini adalah awal dari ujian yang jauh lebih berat. Allah menguji beliau dengan penyakit kulit yang sangat parah.
Tubuh beliau dipenuhi luka yang mengeluarkan bau tak sedap, membuatnya dijauhi oleh kaumnya. Masyarakat yang dulu memuliakan kini berpaling, menganggap beliau terkena kutukan. Satu-satunya yang tetap setia mendampingi beliau adalah sang istri, Rahmah. Dengan cinta dan kesabaran yang luar biasa, Rahmah merawat suaminya, mencari nafkah, dan membersihkan luka-luka di tubuh Nabi Ayub. Kesetiaan ini adalah cerminan dari kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Situasi menjadi semakin parah. Penyakit itu menggerogoti tubuh Nabi Ayub hingga beliau nyaris tak berdaya. Dalam kondisi yang sangat lemah, beliau tergeletak di atas tumpukan jerami di luar kota. Rumah yang dulu megah kini hanya tinggal puing-puing kenangan. Ini adalah puncak penderitaan yang melampaui batas manusia biasa. Sebuah titik di mana rasa putus asa akan dengan mudah merenggut iman. Namun disinilah rahasia makrifatullah Nabi Ayub mulai bersinar, membuktikan bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari kenyamanan dunia. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa musibah tidak selalu datang secara perlahan. Terkadang Allah mengizinkan semua pilar kehidupan kita runtuh secara bersamaan untuk menguji seberapa kuat fondasi iman yang telah kita bangun. Inti dari sabar dan ikhlas. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menghadapi penderitaan sedahsyat ini tanpa menyerah? Inilah pertanyaan yang membawa kita pada inti dari kajian ini. Sabar yang ditunjukkan Nabi Ayub bukanlah sekadar menahan diri, melainkan sebuah kesadaran makrifat. Makrifatullah adalah kunci pertama. Nabi Ayub menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang beliau miliki di dunia ini, termasuk harta, keluarga, dan kesehatan adalah titipan dari Allah. Sebuah titipan yang bisa diambil kapan saja sesuai kehendaknya. Ketika titipan itu ditarik kembali, beliau tidak merasa kehilangan haknya karena pemilik sejati dari segala sesuatu adalah Allah yang Maha Memiliki. Kesadaran ini membebaskan hati Nabi Ayub dari ikatan dunia. Beliau tidak pernah menganggap harta sebagai miliknya, sehingga saat harta itu hilang, hatinya tidak hancur. Beliau tidak menganggap anak-anaknya sebagai hak milik mutlak, sehingga saat mereka diambil, beliau bisa menerimanya dengan lapang dada. Inilah level keikhlasan tertinggi, di mana kita mengembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya tanpa syarat. Dengan ma'rifatullah, beliau memahami bahwa ujian ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah proses penyucian. Allah ingin membersihkan beliau dari segala dosa dan mengangkat derajatnya. Penderitaan fisik yang dialami adalah cara Allah untuk menguji kebenaran cinta hambanya. Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa ikhlas bukanlah tentang tersenyum saat terluka, tetapi tentang menerima takdir dengan keridhaan hati. Beliau tidak pernah mengeluh atau menyalahkan Allah. Beliau tetap fokus pada tujuan utama, yaitu beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Puncak dari keikhlasan ini terlihat dari doanya. Nabi Ayub tidak meminta kesembuhan secara langsung. Doa beliau begitu indah, penuh dengan adab dan ketundukan. Doa yang mengguncang langit. Di tengah kesendirian dan penderitaan yang memuncak, Nabi Ayub mengangkat tangannya, memohon kepada Rabb-Nya. Doa beliau bukanlah keluhan atau tuntutan, melainkan sebuah pengakuan yang tulus dan penuh kerendahan hati. Nabi Ayub memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Kalimat ini menunjukkan puncak dari tauhid yang murni. Nabi Ayub tidak mengatakan, "Sembuhkan aku," melainkan hanya mengadukan kondisinya dan memuji Allah sebagai yang Maha Penyayang. Beliau yakin bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar dari penderitaannya. Doa ini adalah contoh bagaimana seorang hamba yang bermakrifat tidak memohon secara langsung, tetapi menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Beliau percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk dirinya, dan kesembuhan akan datang jika memang itu yang terbaik darinya. Doa ini mengandung makna yang sangat dalam. Nabi Ayub meletakkan penderitaannya di hadapan Allah, namun tetap menempatkan Allah di atas segala-galanya. Beliau tidak merasa berhak menuntut, melainkan hanya mengharap belas kasih-Nya. Puncak dari doa ini adalah pengakuan Nabi Ayub
tentang sifat Allah sebagai Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Pengakuan ini adalah bentuk keyakinan mutlak bahwa di balik semua penderitaan, kasih sayang Allah tetap ada dan tak pernah hilang. Inilah rahasia mengapa doa beliau begitu mustajab. Bukan karena permintaan yang beliau sampaikan, tetapi karena keikhlasan dan keyakinan yang beliau miliki di balik doa tersebut. Kebenaran janji Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Setelah ujian yang begitu panjang dan berat, tibalah saatnya bagi pertolongan Allah datang. Nabi Ayub telah lulus dari ujian yang paling sulit, membuktikan keteguhan imannya. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dari bekas hentakan itu, memancarlah mata air yang jernih dan segar. Beliau diperintahkan untuk mandi dan meminum air tersebut. Ajaib! Begitu beliau mandi dan meminum air itu, seluruh penyakit di tubuhnya sembuh seketika. Kulitnya kembali bersih dan sehat, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tubuh yang dulu dipenuhi luka kini kembali segar bugar. Tidak hanya kesehatan, Allah juga mengembalikan semua yang telah hilang. Harta Nabi Ayub dikembalikan, bahkan dilipat gandakan. Beliau mendapatkan lebih banyak peternakan dan kekayaan dari yang sebelumnya beliau miliki. Dan yang paling mengharukan, Allah menganugerahkan kembali anak-anak yang syalih. Kehidupan beliau kembali penuh berkah, kebahagiaan yang hilang kini kembali dengan berlipat ganda. Inilah janji Allah bagi mereka yang bersabar dan ikhlas. Pertolongan Allah akan datang, seringkali dalam bentuk yang tidak kita duga. Musibah bukanlah akhir, melainkan sebuah jembatan menuju keajaiban. Belajar dari makrifat. Kisah Nabi Ayub bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pelajaran praktis untuk kita. Kunci dari ketabahan beliau adalah makrifatullah, yaitu pengenalan diri akan Allah. Kita harus menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya berada dalam genggamannya. Ini adalah panduan praktis pertama. Latih diri untuk melihat setiap kesulitan sebagai takdir dari Allah, bukan sebagai kegagalan pribadi. Saat kita merasa terjatuh, ingatkan diri bahwa Allah sedang menguji dan membersihkan hati kita. Panduan kedua adalah ikhlas. Mulailah dengan hal-hal kecil. Ikhlas dalam menerima kekurangan diri, ikhlas dalam menerima rezeki yang sedikit, dan ikhlas dalam menghadapi kekecewaan. Dengan melatih keikhlasan, kita akan lebih siap ketika ujian yang lebih besar datang. Ketiga, tingkatkan kualitas doa. Berdoalah dengan penuh keyakinan, bukan dengan menuntut. Ikuti jejak Nabi Ayub, adukan penderitaan kita kepada Allah, namun tetap pasrah pada kehendaknya. Yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Keempat, jangan pernah menyalahkan takdir. Setiap kejadian buruk yang menimpa kita adalah bagian dari skenario Allah. Menerima takdir dengan lapang dada adalah puncak dari keimanan. Kelima, pahami bahwa penderitaan adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Nabi Ayub menjadi salah satu nabi yang paling mulia, bukan karena kekayaannya, melainkan karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi ujian. Keenam, jadikan musibah sebagai jembatan untuk semakin dekat dengannya. Seringkali saat kita berada di puncak kebahagiaan, kita lupa untuk bersyukur. Namun saat berada di titik terendah, hati kita akan secara otomatis kembali kepadanya. Ketujuh, ingatlah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada, menyaksikan setiap air mata, dan mendengar setiap keluhan yang kita simpan di dalam hati. Hikmah di balik badai. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap helaan napas berat, dan setiap rasa sakit yang kita rasakan memiliki hikmahnya. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal yang baru. Hikmah pertama adalah penyucian. Allah membersihkan kita dari dosa-dosa melalui ujian. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah penghapus dosa, yang akan membuat kita lebih ringan saat menghadapnya di akhirat kelak. Hikmah kedua adalah peningkatan derajat.
Melalui kesabaran, kita akan diangkat ke level keimanan yang lebih tinggi. Kita akan menjadi hamba yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah. Hikmah ketiga adalah meningkatkan empati. Penderitaan membuat kita lebih memahami rasa sakit orang lain. Hati kita menjadi lebih lembut, lebih mudah untuk bersimpati dan membantu sesama. Hikmah keempat adalah ketenangan batin. Ketika kita bisa bersabar dan ikhlas, kita akan menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta. Ketidakpastian dunia tidak lagi mengganggu, karena kita tahu bahwa takdir kita ada di tangan Allah yang Maha Pengasih. Hikmah kelima adalah pemahaman tentang hakikat dunia. Kisah Nabi Ayub mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Harta, tahta, dan kenikmatan adalah fata morgana yang bisa hilang kapan saja. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan kita dengan Allah. Hikmah keenam adalah keajaiban di balik kesabaran. Allah membalas kesabaran Nabi Ayub dengan keajaiban yang tak terduga. Ini adalah janjinya kepada kita semua. Bersabar dan ikhlas, maka pertolongannya akan datang dari arah yang tidak kita sangka. Hikmah ketujuh adalah pembentukan karakter. Ujian membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Kita belajar untuk bangkit setiap kali terjatuh. Ketenangan dalam keterasingan. Salah satu bagian terberat dari ujian Nabi Ayub adalah ketika beliau dijauhi oleh kaumnya. Masyarakat yang dulu memuliakan kini memandang beliau dengan curiga dan menjauh. Beliau mengalami ketidakberdayaan fisik dan keterasingan sosial yang sangat dalam. Namun di tengah keterasingan itu, Nabi Ayub menemukan ketenangan batin yang sejati. Keterasingan dari manusia tidak membuatnya merasa jauh dari Allah. Justru, beliau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Saat tidak ada lagi sandaran manusia, Nabi Ayub bersandar sepenuhnya pada Allah. Beliau menyadari bahwa satu-satunya yang setia, yang tak pernah berpaling adalah Allah. Kesadaran ini membebaskan beliau dari ketergantungan pada pujian dan pengakuan manusia. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Seringkali kita merasa kesepian ketika ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Kita merasa tidak berharga ketika tidak ada yang memahami penderitaan kita. Nabi Ayub menunjukkan bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari keramaian, tetapi dari kehadiran Allah di dalam hati. Ketika kita merasakan kehadirannya, kita tidak akan pernah merasa sendirian, bahkan ketika kita berada di tempat yang paling sunyi sekalipun. Keterasingan itu adalah ujian untuk melihat seberapa tulus hubungan kita dengan Allah. Apakah kita hanya beribadah ketika dikelilingi oleh banyak orang, atau apakah kita juga tulus dalam kesendirian? Kisah ini adalah pengingat bahwa hubungan kita dengan Allah adalah yang paling penting. Ketika hubungan itu kuat, tidak ada penderitaan, kesulitan, atau keterasingan yang bisa menggoyahkan kita. Kekuatan istri yang setia. Di balik ketabahan Nabi Ayub, ada sosok yang tak kalah mulia, istrinya Rahmah. Beliau adalah cerminan kesetiaan dan keteguhan iman yang luar biasa. Saat semua orang meninggalkan Nabi Ayub, Rahmah tetap setia mendampingi. Rahmah bukan hanya merawat suaminya, tetapi juga menjadi sandaran emosionalnya. Beliau bekerja keras untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup mereka. Dengan sabar beliau membersihkan luka-luka suaminya tanpa merasa jijik atau menyerah. Namun Rahmah pun seorang manusia biasa. Ada kalanya beliau merasa putus asa. Beliau pernah memohon kepada Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitnya. Jawaban Nabi Ayub sungguh mengharukan. Beliau mengingatkan istrinya, "Sudah berapa lama kita hidup dalam kenikmatan?" Rahmah menjawab, 80 tahun. Nabi Ayub kemudian berkata, "Bagaimana mungkin aku mengeluh kepada Allah, padahal aku baru diuji selama 7 tahun? Aku malu kepada Allah." Jawaban itu menguatkan kembali iman Rahmah. Beliau kembali teguh dan melanjutkan pengabdiannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran seringkali membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat. Kisah Rahmah menunjukkan bahwa kesetiaan dalam pernikahan adalah bagian dari ibadah. Beliau tidak hanya menjadi istri, tetapi juga partner dalam menghadapi takdir. Inilah hikmah yang besar. Dalam perjalanan spiritual, kita membutuhkan orang-orang yang bisa menguatkan kita.
yang bisa mengingatkan kita akan Allah saat iman kita mulai goyah. Janji kebaikan yang tak berujung. Ujian Nabi Ayub berakhir dengan kebahagiaan yang melimpah. Allah tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi memberinya lebih dari itu. Ini adalah bukti bahwa balasan Allah jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Janji ini berlaku untuk kita semua. Setiap tetes air mata yang kita tumpahkan karena takdir, setiap rasa sakit yang kita rasakan, tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. Jika kita bersabar, Allah akan memberikan balasan yang tak terduga. Jika kita ikhlas, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Kisah Nabi Ayub adalah penegasan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Setiap rintangan, setiap kesulitan adalah cara Allah untuk membentuk kita menjadi hamba yang lebih baik. Ingatlah selalu, ketika kita kehilangan segalanya, kita tidak kehilangan Allah. Justru kehilangan dunia adalah jalan menuju penemuan kembali Allah di dalam hati. Dan satu hal lagi, jangan pernah merasa sendirian dalam penderitaan. Di balik setiap kesulitan, ada janji keajaiban yang menanti. Janji itu akan datang tepat pada waktunya, asalkan kita tetap teguh dan percaya. Kisah Nabi Ayub adalah salah satu bukti keagungan sabar dan keikhlasan. Ini adalah pelajaran bagi kita yang hidup di era yang penuh dengan ketidakpastian, di mana kita seringkali merasa putus asa dan ingin menyerah. Jadi ketika badai kehidupan datang, jangan pernah lari darinya. Hadapi dengan hati yang tenang, dengan keyakinan penuh pada Allah. Jadikanlah kisah Nabi Ayub sebagai pelita yang menerangi jalan Anda. Sabar dan ikhlas bukanlah tentang menunggu penderitaan berakhir, tetapi tentang menemukan ketenangan di tengah badai. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan berikan komentar di bawah. Bagikan pengalaman Anda saat menghadapi ujian dan bagaimana Anda bisa melewatinya. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang untuk saling menginspirasi. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kajian inspiratif lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita.